Duduk di majelis taklim, jadi wahai dunia wa fiha. Jadi Allah akan berikan dunia yang terbaik untuk kita, yang lagi mendengarkan atau belajar ilmu. Maka saya bisa sampaikan kategori ketika majelis yang paling mulia itu adalah majelis ilmu. Yang pertama majelis zikir, yang kedua majelis sholawat, yang paling istimewa itu majelis ilmu. Karena ini kita kewajibannya minal ahdi ilal lahdi, dari buian giongan sampai ke liang lahat. Giongan ini kita menafsir atau memahaminya itu ya mungkin bayi dan gendong-gendong mama kita berselawatan ya Rabbi bil Mustafa balik mama. Dulu saya kecilnya kata mak saya begitu dibacain sholawat, makanya gedenya tukang sholawatan gitu. Jadi saya begitu lihat sini sama ini apa ini ya, anakku belum pada datang ini, gak lama datang. Saya mau dengan anak ini biar terbangun. Jadi masjid itu tidak hanya di sisi sarana prasarana saja, tapi harus di dalamnya diisi dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebaikan. Ini berbuka masjid. Baik, itu saja mungkin 10 menit terkait dengan orang yang menemukan akhir di bulan Rajab. Yang berikutnya saya masih melanjutkan pembahasan materi terkait dengan hal-hal yang merusak wudu. Yang pertama tadi ma kharaja minas sabilaini, itu yang baik buang angin maupun BAB. Ini dikhususkan bagi orang yang BAB. Was'al Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil hadath. Faqala rusa'an aw turuqan, rawahu Bukhari. Jadi suatu ketika Abu Hurairah ini mendengar apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, berarti ketika posisi hadis ini dari mulut ke mulut, tapi sumber utamanya yaitu dari Abi Hurairah. Makanya secara wajib wal marfu'nya hadis ini tentu akan digelari atau diberikan kedudukan hadis sahih, baik Bukhari maupun Muslim. Kalau salah satunya, kalau ada duanya, kedudukan hadis disebut muttafaqun alaih. Jadi muttafaqun alaih asal apa? Atas dasar kesepakatan kedua antara Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa menyatakan hadis ini sahih, afsah, udah valid, udah oke. Jadi gak ada bantahan. Itulah mengidentifikasi hadis sahih. Berikutnya rawahu Bukhari wa hadis Ali radhiyallahu ta'ala kuntu rajulan badda'a fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mohon maaf ini agak sedikit mungkin vulgar sedikit ya. Jadi Sayyidina Ali ini orang yang selalu mengeluarkan madi. Tahu madi? Jadi dalam alat kelamin kita ini ada 3 kategori penentukan keluar itu tadi, dari keluar dari zakar kita, dari alat kelamin kita. Yang pertama madi, wadi, mani. Nah ini harus paham nih. Madi itu apa? Wadi itu apa? Awas dalam salahnya pun madi itu pakai dal besar. Kalau madi pakai dal kecil ini bahaya. Wadi itu pakai dal besar, madi itu pakai dal kecil. Nah kemudian mani. Sayyidina Ali ini orang yang selalu mandi, keluar zakarnya itu ada kayak cairan. Nah biasanya kalau kedokteran itu ada agak lengket, agak encer, agak kental. Nah semuanya begitu kan. Nah saya akan mendeskripsikannya dengan pandangan agama ya tentang itu, tentang fikih tentunya. Nah, kuntu rajulan madzaran. Sebenarnya Sayyidina Ali ini mau bertanya dengan Rasulullah, tapi dia malu. Kenapa? Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali merasa malu
untuk menyampaikan perihal tentang keluh kesahnya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Lima kali ibnataihi, karena dia punya istri yang terhormat, yaitu Siti Fatimah. Betapa malunya kalau saya menanyakan begini dong kepada Rasulullah, karena beliau menjaga kehormatannya Siti Fatimah. Jadi biar paham nih kita. Makanya para ulama sepakat mati wadi hukumnya najis, yang gak najis mani. Nah, tinggal kita mendeskripsikannya mati itu apa, wadi itu apa. Kalau mani kita paham ya, sudah nggak dijelasin lah yang ada pengajian apa kayak ini. Oh, hanya sekedar sholat aja. Ya kalau pikir emang begini baju-baju agak jorok-jorok dikit ya, udah jelasin gitu. Nanti biar bapak-bapak ini ragu, ini saya keluar dari itu lendir ini apa ini? Baik, saya lanjutkan dulu. Karena Sayyidina Ali itu menjaga kehormatan putri Rasulullah dan termasuk istrinya sendiri. Fa'amartul iqdad bin aswadil kindi. Waduh, nama saya bisa disebut buat saya anak-anak ini. Terjawab tapi itu tahu maksudnya itu nyambung-nyambungin nama sendiri. Serius kan? Fa'amartu, kemudian Sayyidina Ali memerintahkan, mewakili yang bernama Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Yang benar memang namanya Kindi itu ya hitam gitu. Aswad itu kan hitam, Kindi itu ini sebenarnya bangsa kayak semacam ya kalau bahasa orang Batak apa namanya? Marga. Nah itu ada Faris Al-Kindi, nah itu berarti beliau marga dari Faris. Nih, Sayyidina Ali memerintahkan Al-Miqdad bin Aswad Al-Kindi, tolong nanti nitip ya pertanyaan saya sampaikan kepada Rasulullah terkait dengan pertanyaan tadi yang di atas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu dzakarahu wa yatawaddu. Jadi Al-Miqdad atas perintahnya Sayyidina Ali untuk menanyakan perihal tentang ya mungkin kalau pesan Sayyidina Ali lah keluar diri itu terus, coba tanyain dong, saya kalau nanya sendiri saya malu, karena putrinya itu putri yang terhormat, putrinya seorang nabi dan sebagai panutannya itu Rasulullah. Masalah kemudian Al-Miqdad Ibnu Aswad Al-Kindi ini beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya punya permasalahan sedikit terkait dengan alat kelamin saya. Itu saya kalau habis konak, ini bahasanya gimana ya? Konak itu ngerti gak sih? Teguang, mungkin melihat sesuatu, wow, akhirnya keluar dengan diri itu namanya mati. Habis konak, habis tegang, nanti kalau yang namanya mati itu habis kencing, ujungnya kencing, gede-gede begitu lagi, itu najis masih. Itu keluar nggak keluar? Biasanya diisyarati dengan kayak merinding. Pernah nggak sih? Bentar dulu, saya mau menyepakati dulu. Jadi kalau wadi itu habis tegang, kalau wadi itu keluarnya habis kencing. Kencing agak mungkin belum tuntas kali ya, tapi udah tuntas. Tiba-tiba kalau cepok keluar lagi, ya itu namanya wadi. Agak keluar gitu loh Haji. Rasain nggak sih? Apa sih Haji para nafas itu Pak? Biar kita sepakat di bahasa gimana Ustaz? Saya memahaminya begitu. Jadi kalau wadi habis tegang, kalau wadi itu habis kencing, biasanya ujungnya kencing itu masih suka keluar. Kita kayak merasa udah ini nih, udah selesai, udah beres. Tapi kadang keluar lagi, dikit lagi. Nah itu namanya wadi itu. Nah itu dua-duanya dihukumi oleh ulama fikih, namanya hukumnya najis. Kalau untuk keluar kita enggak di. Nah nanti dihukumnya tadi, nanti saya lanjut tadi hadisnya. Nah begitu sudah disampaikan pertanyaan oleh Abul Miqdad bin Aswad Al-Kindi kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menjawabnya begini, yaksilu dzakarahu wa yatawaddu.
cucilah, bersihlah dan kamu, kemudian berwudulah. Nah, berarti secara teks dan konteksnya mandi ini dihukumi najis karena Rasulullah mengatakan yaksilu, bersihkan atau sucikan. Kalimat yaksilu ini boleh diartikan disiram, boleh diartikan cebok. Paham ya Bapak ya? Jadi kalau kita begitu, jangan dilanjutin. Andai kata kita punya wudhu, habis tegak terus keluar, itu kita buru-buru, kita siram, kita bersihkan. Kalau nempel di sarung, di celana, buru-buru dilepas, jangan dipakai lagi, karena pakainya sudah terkena najis. Dengan siapa? Dengan diri sendiri, gara-gara keluar itu. Paham ya? Sekali lagi, yang keluar dari zakar kita, kemaluan kita itu ada 3. Yang 2 dihukumi najis, yang 1 dihukumi halal atau makfu. Yang pertama madhi, itu keluarnya kalau habis tegak. Yang kedua wadi, kalau habis kencing, kayak kencingnya nggak tuntas, itu nggak dua-duanya najis. Nah, yang ketiga mani, itu setelah berhubungan atau lagi klimaksnya berhubungan. Paham ya? Nanti biar bapak-bapak memahami itu, kalau sudah paham sampaikan ke anak-anaknya. Nah, nggak apa-apa karena ini bagian daripada ilmu. Iya, dicebok. Enggak. Yang boleh jinabah mandi besar itu ketika keluar mandi dan wadi cukup yang silu kata Rasulullah, cukup disiram, dibersihkan. Kalau nanti punya wudhu, berarti wudhunya sudah batal. Batal pertama keluar, batal kedua cebok, megang-megang. Yang kedua apa? Ketiga supaya bersih lagi, supaya suci lagi, maka harus dengan wudhu. Berarti wudhunya diulang. Paham ya? Nanti silakan bapak-bapak bertanya. Rawahu Syaikhani. Nah ini dalam hadis ada muttafaqun alaih, ada rawahu Syaikhani. Syaikhani itu artinya imam besar 2. Syaikhun mufrad, Syaikhani syuyukhun jamaknya. Jadi Syaikhun itu isinya Bukhari dan Muslim. Berarti mendudukan hadis ini beliau berdua sepakat dihukumi hadisnya sahih. Gak ada yang ditentang, gak ada yang dibantah. Banyak kalau hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari Muslim itu, kecuali dalam teksnya hadis Bukhari dan Muslim itu belum tentu sahih semua. Tapi kalau yang meriwayatkan dua Bukhari dan Muslim, pasti kedudukan hadisnya sahih. Lanjut. Bisa jawabnya berapa kali dulu? 32. Ya, saya sedikit lagi menyampaikan ini. Rasul wa istasna mimma kharaja min as-sabilaini al-maniyyu 'ala al-madhhab fi ar-raf'i war-rawd. Kecuali yang keluar dari kemaluan kita, yang 2 najis, yang 1 ini tidak, karena al-maniyyu al-madhhabi fir rifa'i war rawdah, karena menurut madzhab Imam Syafi'i dan muridnya Imam Rifa'i dan yang lainnya itu dihukumi suci alias halal. Berarti kita cuma diperintah mandi jinabah, tapi pakaian yang terkena dengan mani itu tidak najis. Kalau bicara kesucian sama-sama dia harus dibersihkan. Karena ketika ada endapan atau ada ketempelan itu dalam zakar kita, makanya Rasulullah itu buru-buru membersihkan. Tapi ada ketika Rasulullah berhubungan dengan istri itu langsung tidur. Nah ini yang menganggap bahwa hukum atau status daripada keluar mani itu tidak najis, itu Rasulullah itu. Dan Rasulullah mandi dan pakaiannya yang malam tadi terkena itu dibuat sholat subuh. Nah ini atas dasar hukumnya. Jadi kita ini kalau bisa pengennya
katanya gitu. Wah katanya si Allah, oh katanya begini. Nah kalau udah begini bapak-bapak ini berarti sangat punya ilmu kebesaran ke saya, karena saya menyampaikan ilmu melalui kitab, bukan atas dasar pemikiran saya sendiri. Saya termasuk masih orang yang bodoh, orang yang fakir, tapi tinggal saya bagaimana menyampaikan ini loh karangannya ulama gitu loh. Nanti begitu bapak menyampaikan atau ada pertanyaan dari temannya, Pak Haji, saya ini punya penyakit ini, misalnya yang kencing-kencing terus atau yang apa namanya berak-berak terus. Oh saya pernah ngaji Pak Ustadz nih di kampung saya seorang ilmu di Pendopo ini. Nah itu berarti secara tidak langsung Pak Haji bukan atas dasar pikiran sendiri, tapi atas dasar penukilan, mengambil kalam atau penyampaian dari gurunya. Itu namanya kama nukila, ada yang kama nakola, sebagaimana yang disampaikan, sebagaimana yang menyampaikan si imam ini. Nah itu namanya sanad keilmuan harus begitu, bukan katanya. Makanya kan sering saya sampaikan, kita ibadah ini bukan karena katanya, harus dengan ilmu. Ayu alimu bi'ilmihi, harus atas dasar keilmuan. Kita takbir, ada yang sebelahnya enggak takbir, ya kita enggak jadi masalah. Yang enggak beres itu enggak nyebut Allahu Akbar, baru itu sesat gitu. Pamannya gitu. Kalau bicara mau takbir begini, mau begini, ini semuanya ada riwayatnya. Cuma kita bagaimana untuk apa namanya kenyamanan kan. Kalau di Jawa mungkin nggak tahu di daerah Panjang itu begini sholatnya, nggak tahu itu mulai dari sejak kapan ada yang begini. Kalau saya sih alhamdulillah di daerah Mayu sekitarnya Cirebon itu, nggak tahu kalau di daerah sana ada yang ke Jawa sholat begini, sholatnya gendong jamu gitu begini. Ya itu salah enggak, ada riwayatnya. Sayyidina Ali itu dulu pernah menahan lapar sehingga diperintahkan oleh Rasulullah untuk jadi imam. Begini ini karena nahan lapar. Lah kalau kita kenyang lapar kayak saya begini dulu. Ini bukan lucu-lucuan, bukan lucu-lucuan, ini ada dasar hukumnya, ada dasar hukumnya. Yang nggak boleh itu bacaan yang begini. Allah begini. Kalau begini boleh. Begini Mekah itu yang mayoritas Imam Hanafi itu begini. Allah begini. Oke, kalau ada orang dulu boleh. Sampai Allah ukali. Jadi nggak masalah ya. Yang nggak benar, yang menyalahi rukun dalam sholat itu orang yang nggak menyebut lafaz Allahu Akbar, sholatnya nggak sah. Ini baru satu. Pertama dimulai dengan niat, yang kedua rukun qauliyah itu adalah menyebut kalimat Allahu Akbar. Makanya dalam Isra Mi'raj itu Rasulullah memberikan satu inspirasi yang dalam buat kita. Jadi memaknai Isra Mi'raj itu bukan kita menapaki jejak para nabi-nabi terdahulu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan sebagainya. Tapi ketika kita sebagai manifestasi nilai ibadah sholatnya itu kan punya makna yang dalam. Kenapa kita diperintah oleh Rasulullah dengan angkat tangan, melepaskan jabatan, melepaskan harta yang ada di dunia. Jadi jangan begini bacaan. Jadi nggak boleh begini baca dulu. Namanya genggam masih. Tahu tuh Ustaz tadi genggam ngepel ya, kalau bahasa Inggris coba deh genggam. Nanti ketika takbir lepasin nah kalau masih ada begini ini namanya Pak Jibril begini masalahnya genggam, saya memahami gitu. Maka ketika sholat lepas semua dunia ke dunia ini. Kenapa begini? Karena kita mengingat bagaimana hati ini punya penyakit yang begitu susah untuk dihilangkan. Maka dengan nilai takbir tadi supaya hati kita agak sedikit diikat, dikencangin gitu, jangan diubah gitu. Nah itu sebagai nilai-nilai tentang perjalanan Isra Mi'raj bisa kita bahas. Itu bagiannya para pendakwah, para dai.
Mungkin sampai sini, nanti kita insya Allah minggu depan masuk kepada bulan Sya'ban. Awal bulan Sya'ban masih melanjutkan pembahasan hal-hal yang bersangkutan. Monggo silakan kita dibawa soal. Ya, bapak-bapak yang masih bingung, tadi bisa bertanya, masih ada waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya sedikit Pak Ustadz. Ya, kenapa seperti kotoran itu kalau sudah keluar itu dibilang najis, sedangkan keluar dan masih di dalam atau tidak dikatakan najis? Itu mohon penjelasannya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin keterbatasan pemahaman pengetahuan tentang kenapa kalau keluar dari tubuh kita itu semuanya bau, dan ada yang bau, ada yang tidak bau tapi najis, ada yang bau tapi nggak najis. Itu kira-kira ya. Terlepas dari itu bukti bahwa ketika manusia sudah melepaskan diri, apapun yang terkait dengan diri kita itu semuanya kotoran. Makanya harta kenapa disebut kalau nggak dizakat itu akan jadi kotor. Melalui zakat dikeluarkan, ini beda ini sebenarnya. Cuma bagaimana memahami biar kita ini nggak monoton. Karena ini kan pertalian dengan hak dan prerogatifnya Allah. Mungkin kedokteran bisa. Kenapa kalau keluar ini kita ya keluar dari tubuh ini semuanya bau. Jangankan yang ada nilai kotoran, yang dianggap keringat saja itu masih dianggap bahwa itu bau. Kecuali dengan kotorannya Rasulullah. Ya, tadi Farhan kalau kotoran Rasulullah yang keluar dari diri tubuh Rasulullah itu tidak ada yang bau. Bahkan ketika Rasulullah itu kencing di suatu sohro di arah di padang wudhu, itu pasir sudah mengandungnya. Di sini ada ya Rasul, sini ada ya Rasul. Coba kalau kita percaya, ini jangankan begitu, cicak aja kabur. Jadi bicara najis karena itu sudah sepakat para ulama. Tapi kalau bicara kenapa, saya mohon maaf, saya nggak ngerti apa. Tapi kalau menstatuskan kenapa keluar dari tubuh kita, misalnya atau sepertinya kencing atau BAB itu najis, itu karena sudah sepakat para ulama. Kenapa dan alasannya itu saya nggak ngerti. Mungkin yang lain yang silakan Pak Dodo barangkali bisa untuk menyampaikan, karena saya memahaminya statusnya. Jadi status ketika kotoran keluar dari tubuh kita, entah itu kencing, entah itu BAB, itu dihukum najis. Nanti kenapa itu kotorannya najis? Nah ini tanya pada mungkin ahli kedokteran. Kalau ulama sudah di titik akhirnya saja di statusnya itu, misalnya kita ini kamu perjaka apa duda, itu status. Lah kalau ditanya kenapa kamu masih perjaka, kenapa tuh kamu masih duda? Nah kan yang tahu kan dia. Kecuali kalau investigasi atau mengkorek-korek kamu bisa. Begitu gimana nih Pak Cibalan? Ya artinya saya keterbatasan untuk menjawab pertanyaan jenengan. Saya tahunya statusnya saja. Jadi status ketika kotoran keluar dari manusia, kotoran dari manusia itu keluar dari manusia itu bentuk kotoran itu najis karena ulama sepakat. Tapi ada yang keluar dari tubuh kita yang tidak najis, seperti keringat, seperti upil, seperti lain sebagainya, walaupun masih ikhtilaf. Tapi kalau bisa bilang dari dua jalan itu semuanya sepakat. Enggak Hanafi, enggak Syafi'i, enggak Maliki, enggak Hambali, itu najis. Yang menyebabkan najis ya ini. Tugasnya siapa ini? Ya PR ya. Biarin dia suruh jawab sendiri Pak. Nanti kalau udah begitu, dapat referensi, balikin ke saya. Pak Ustadz, kemarin saya tanya malam minggu akhir Rajab, itu saya punya jawabannya Pak Ustadz. Enggak apa-apa. Bukan berarti saya ini bisa semua untuk menjawab pertanyaan bapak-bapak. Lalu kelompok ini aja saya nyerah ini. Daripada saya jawabnya salah, gitu ya. Saya jawabnya hanya status.
status keluar dari itu seperti apa namanya kencing dan BAB najis. Bicara itu kenapa najis, kenapa itu harus dikeluarin, kenapa itu harus dikeluarin, ini urusan-urusan yang bikin dari Allah. Terima kasih. Ya, yang lain, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya terus terang aja, ngimpi kuat mani atau kuat agak encer itu, itu termasuk madi, wadi apa mani? Tapi di encer kuatnya itu, ngimpi dalam mimpi. Yang kedua kita ada tahapan sedikit mengenai nanti sholat nisfu saban, ada hadisnya atau ada dalilnya dari apa namanya dari alim ulama. Itu saja Ustaz, lebih lanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu fikih namanya ikhtilaf mimpi basah. Nah, biasanya yang sudah dikategorikan mimpi basah itu ada mimpi yang indah di dalamnya sehingga keluar itu. Jadi kita pahami dulu pokok penyampaiannya atau pembahasannya. Yang namanya mimpi keluar pasti ada nilai mimpi yang indah di dalamnya sehingga kita keluar. Kalau mimpinya diurut-urut sama jin, udah deket tanya udah cepat nggak bakalan keluar. Yang ada begitu. Nah, berarti status ikhtilaf itu namanya mani. Apapun keluarnya begitu encer, kental karena prosesnya ikhtilaf tadi. Paham ya? Kecuali kita habis capek ini, nggak mimpi, nggak enak dalam mimpinya, tiba-tiba basah, itu bukan mani, itu akibat proses prostat kita yang berlebihan sehingga harus keluar. Itulah nikmat yang Allah anugerahkan kesampaian. Biasanya pernah alami begitu. Saya ini kalau capek ini dulu di kampung karena panen padi, udah gitu kita ngarit, kita berbon, kita panggul itu nanti malamnya kalau kecapean itu pasti keluar. Dan itu saya nyatakan, saya bertanya, itu bukan mani. Yang prosesnya ikhtilaf itu ada nilai mimpi yang indah, gitu loh. Maka keluar itu. Entah itu bapak lagi jumur lain dengan janda atau dengan yang lain lagi. Ini kita bicaranya fairnya tadi, apa ya? Biar kita paham. Jadi tadi yang sampaikan Pak ini namanya ikhtilaf. Dan itu proses mimpi basah. Mimpi basah keluar ada proses yang harus kita selidiki. Itu pasti ada nilai mimpi yang indah. Yang kedua terkait dengan sholat nisfu Sya'ban, saya juga sepakat dengan para muridnya Imam Syafi'i, sebenarnya itu tidak ada. Yang ada pada sholat mutlak. Tapi karena sudah kadung, sudah terbiasa dibangun dengan kalimat Sya'ban, sehingga sholat sunnah itu mulazimannya kita seakan-akan itu sholat nisfu Sya'ban. Sholat itu enggak ada kaitannya dengan bulan, adanya waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Tapi bukan berarti saya ini tidak membolehkan. Yang benar itu Bapak silakan sholat mutlak. Mutlak kan banyak karena nggak terikat dengan waktu atau dengan suasana. Bapak sholat misalnya masuk masjid habis asar. Kalau bicara Bapak haram, tapi Bapak karena masuk masjid maka dibolehkan sholat tahiyatul masjid karena itu bagian daripada sholat mutlak yang tidak terikat dengan waktu. Paham gak sih? Jadi kalau gimana dalilnya itu yang ke masjid nggak baca yasin di rumah saja, tapi banyak komennya, banyak protesnya. Ini yang begitu aja. Jadi kalau ditanya, Pak kan nggak ada dalilnya. Ada dong dalilnya. Yang nggak ada dalilnya itu orang yang dibayi di rumah, nggak ke masjid, nggak ikut yasin, atau ikutin nisfu Sya'ban. Sama kayak orang ibadah puasa aja. Ini bulan Ramadan, ya bulan Ramadan, yang Ramadan itu sama kayak bulan yang lain. Pagi-pagi ngopi merokok biasa aja, padahal itu bulan Ramadan. Nyebutnya dia ini bulan
Ramadan, yang hak untuk menyebut bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa. Kita nggak masalah. Biasanya warga kalau awal Ramadan sampai 7 hari Ramadan itu semuanya rapi. Yang tadinya nggak ada hordengnya semuanya dihordeng. Seakan-akan untuk menutupi ada jin dedebit gentayangan. Karena lihat kaki apa sepatu sama sendal. Jadi kita ngantuk tapi benar itu Mas ya. Ya gitu ya. Jadi mohon maaf Haji kalau misalnya ada kita hanya menjalankan sholat sunnah mutlak. Silakan. 4 menit lagi, ayo. Ini Pak kesempatan Pak sebenarnya. Banyak yang mesti harus kita gali, kita bahas bersama. Jadi bebas, pertanyaan Bapak bebas, tidak hanya terstrik dengan materi atau dengan pembahasan. Ya kalau nggak ada, saya tanya aja ya. Ya. Ustaz, itu tadi kan ada madi, mazi ya. Ya, madi, wadi, mani. Yang dua itu najis, kalau keluar harus wudu lagi ya. Ya, harus dibersihkan dulu. Ya. Sedangkan mani itu kan katanya tidak najis. Ya. Kenapa dia harus mandi dulu dan harus wudu lagi? Ya. Itu aja Ustaz. Ya, baik. Nah ini kalau ini agak sedikit saya pertanyakan juga. Dulu saya waktu masuk Fathul Qorib bab jinabah itu bab mandi besar, salah satunya yang diwajibkan mandi besar selain dari haid dan nifas adalah keluar mani atau berhubungan. Nih ya, berhubungan keluar nggak keluar itu wajib mandi. Jadi nggak terdistrik dengan harus keluar mani ketika berhubungannya. Tapi kalau yang keluar mani tanpa hubungan itu wajib juga sama wajib mandi. Bukan berarti nanti itu kok saya nggak keluar mani kalau saya berhubungan. Ya yang namanya jima hubungan itu wajib mandi. Baik, Pak Haji begini. Ketika mandi wajib tidak distatuskan untuk mandi besar. Kenapa? Ketika keluar mani itu mandi besar. Mungkin sedikit saya berikan satu analogi yang sederhana bahwa biasanya melalui proses keluar mani itu sangat menegangkan. Mungkin ada otot-otot yang agak tegang, agak kaku dan lain sebagainya, sehingga Rasulullah suruh subuh angin, siramlah dengan air biar bulu-bulu kita ini nggak sepanjang apa bahasanya. Ya, soalnya biar nggak stres lah, kalau stres. Kalau stres itu memahaminya kita orang gila, stres itu. Sehingga sepakat para ulama atas dasar referensi hadis tadi bahwa orang yang keluar mani tidak bisa makan dengan orang yang keluar mani dan wadi, karena itu tidak proses. Jadi proses mani ini nggak gampang, nggak bisa ujuk-ujuk keluarnya dari situ tadi. Kalau nggak mandi ya wadi, tapi mani ini butuh proses. Maka proses itulah yang harus dihargai, dihormati supaya dalam tegangan itu tidak berketerusan. Maka Rasulullah suruh sirami, ya intinya ya suruh mandi gitu loh. Sebuah angin itu ya dimandi, cuma karena Rasulullah enggak sebanyak air yang di Nusantara ini. Ya tahu sendiri kan, namanya Rasulullah Madinah yang namanya sumur yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf itu sempat diracuni. Itu bagaimana Rasulullah mempertahankan semua itu. Saking butuhnya yang namanya penyediaan air, stok air. Kalau kita makan, kita nggak ada apa di dulu banyak ini airnya. Oh sepuasnya mas. Kalau dulu Rasulullah ada batasan, maka semua itu atas dasar daripada kejadian atau permasalahan yang ada pada diri Rasulullah. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau saya berbicara kenapa ini harus mandi, ya tadi kenapa itu juga sama dengan ini, karena itu kan butuh proses itu aja. Ya, cukuplah. Baik, Bapak semuanya, mohon maaf kalau ada jawaban.